sedikit kami ulangi sedikit. Baik, mari kita mulai kajian tafsir melalui kitab Al-Jalalain ini dengan hadiah suratul Fatihah ila hadratin Nabiyil Mustafa sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa ahli baitihi wa dhurriyyatihi wa ashabihi wa tabi'in bi ihsanin ila middin إلى حضرات الأنبياء والمرسلين والشهداء والصالحين وأهل طاعتك أجمعين وإلى حضرات جميع أولياء الله وعباده الصالحين أينما كانوا من مشارق الأرض إلى مغاربها في بر وبحر وجوها وإلى جميع مؤسسي هذا المسجد والمتبرعين عليه والقائمين بحقه وجميع المفسرين والمحدثين والمصنفين المؤلفين لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. خصوصا لمؤلف هذا الكتاب الشيخ جلال الدين السيوطي ومشايخه وأساتذته وتلاميذه وجميع مشايخنا وأساتذتنا ووالدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وصولنا وفروعنا ومنتمي إلينا ومن له حق علينا ومن أوصلنا بالدعاء ومن أحسن إلينا من أساء علينا من عادانا وجميع الطلبة وعامة المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Saya bacakan terlebih dahulu ayat yang kita bahas, ayat yang ke-180 surat Al-Baqarah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم. فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. Demikianlah ayat-ayat yang kita bahas insyaallah nanti. Dari sisi riwayat bacaan terlebih dahulu mungkin ada yang baca Ada yang membaca fa inna
innama ithmuhu 'alal ladzina yubaddilunah. Bacaannya menjadi begini. Fa innama ithmuhu 'alal ladzina yubdilunah. Ada yang baca begitu. Faman khafa min musin janafa. Ada yang baca faman khafa min musin janafa. Yang kita baca tadi faman khafa, tapi ada yang baca faman khafa gitu. Min musin, ada yang baca min wassin. Faman khafa min wassin janafa. Ada yang baca faman khafa min musin, faman khafa min musin hanafa. Ada yang baca itu. Ada yang baca faman khafa min musin haifa. Ada yang baca itu. Janafan au ithman, janafan au ithman fa aslaha bainahum. Kalau ada yang baca dengan lahjah, ya, perbedaan lahjah. Faman khafa min musin janafan aw ithman fa aslaha bainahum. Ada yang baca begitu. Fala ithma alaihi innallaha ghafurur rahim. Itu dibaca panjang. Fala ithma alaihi innallaha ghafurur rahim. Kalau yang kita baca tadi fala ithma alaihi innallaha ghafurur rahim. Begitulah perbedaan riwayat bacaan di kalangan para ulama qurra. Kalau kita terjemahkan, kutiba alaikum, diwajibkan bagi kalian, idza hadara ahadakum mautu, apabila maut mendatangi salah satu di antara kalian, in taraka khairan, jika meninggalkan harta yang banyak, al wasiyatu, diwajibkan berwasiat. Diwajibkan berwasiat. Lil walidaini, kepada kedua orang tua, wal aqrabin, dan kepada kerabatnya, bil ma'ruf, dengan ma'ruf, dengan baik-baik. Haqqan 'alal muttaqin, kewajiban ini adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Faman baddalahu, barang siapa mengubahnya, ba'dama sami'ahu, setelah apa yang didengarnya, setelah dia mendengarkannya, fa innama itsmuhu 'alal ladzina yubaddiluna, maka sesungguhnya dosanya hanyalah bagi orang-orang yang mengubahnya. Innallaha sami'un alim, sungguh Allah itu maha mendengar dan maha mengetahui. Faman khafa min musin, barang siapa khawatir terhadap yang menyampaikan wasiat, janafan, akan berbuat tidak adil, au itsman, atau berbuat dosa, fa aslaha bainahum, kemudian dia mendamaikannya, fala itsma alaihi, maka tidak ada dosa baginya. Innallaha ghafurur rahim, sungguh Allah itu maha mengampuni lagi maha menyayangi. Itulah ayat yang kita bahas. Intinya bahwa ayat ini menyangkut masalah kewajiban untuk berwasiat ketika orang akan meninggal dunia, ya, diwajibkan untuk berwasiat kepada
kedua orang tuanya, kepada kerabatnya gitu. Kemudian kalau kita kaitkan dengan ayat yang sebelumnya itu kita telah membahasnya, yaitu menyangkut masalah qisas, menyangkut masalah pembalasan dengan qisas. Orang yang dibunuh maka dia akan dibunuh juga, hukumannya akan dibunuh juga. Pada ayat-ayat yang lalu itu, di samping menjelaskan masalah qisas, dalam proses qisas itu juga ada boleh dimaafkan. Kalau dimaafkan berarti tidak diqisas, tidak dibunuh ya. Tetapi bayar, sebagai gantinya dia bayar. Bayar dendanya itu ya, bayarnya itu ya tergantung kepada ahli warisnya ya. Dan menurut kebiasaannya seperti apa ya. Bayarnya berapa itu menurut kebiasaannya berapa ya. Tapi yang baik-baik dalam pengertian mengampuni orang yang meninggal itu. Sebaliknya orang yang membunuh itu mengampuni kepada orang yang membunuh. Tetapi sebaliknya si pembunuh itu harus ikhlas membayar dendanya itu ya. Membayar dendanya itu, membayar penggantiannya ya, diat, istilahnya diat, bukan denda, diat. Membayar diatnya itu tergantung kesepakatan bagi ahli warisnya. Tapi dengan baik-baik, jangan terlalu banyak sehingga memberatkan kepada orang yang membunuh ya. Dan juga tentunya jangan terlalu sedikit gitu ya. Itu menurut kemampuannya juga. Dan itu merupakan satu keringanan dari Allah ya. Sebab hukum-hukum yang telah lalu ya, hukum-hukum pernah dilakukan oleh kelompok-kelompok orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Kalau orang Yahudi itu harus qisas, tidak boleh dimaafkan, diganti dengan diat, nggak boleh, harus qisas. Kalau orang Nasrani jangan diqisas ya, diganti dengan diat saja ya, tidak boleh ada qisas itu kalau orang-orang Nasrani. Nah ini Islam memberikan tengah-tengah ya, qisas tapi boleh dimaafkan dengan membayar diat. Tetapi kemudian ayat yang terakhirnya itu Allah memberikan peringatan, faman i'tada ba'da dzalika ya, siapa saja yang berlebihan di dalam hal ini, di dalam memaafkan ini ya, yaitu berbuat kezaliman, sudah dimaafkan tapi ternyata beberapa hari kemudian dia membunuh orang pembunuh itu ya, ahli warisnya mencari dibunuh gitu ya, dendam gitu ya. Itu ya diingatkan oleh Allah, diperingatkan oleh Allah jangan sampai terjadi seperti itu. Sudah dimaafkan kok masih mau membunuh lagi gitu ya, itu jangan terjadi. Ini hukum Islam seperti itu. Nah kalau kemudian orang-orang dahulu, orang-orang Arab itu sudah terbiasa seperti itu, nah itu oleh Islam dirubah dikit-dikit. Ada yang mirip dengan apa yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah dulu, adalah orang-orang Madura ya, yang biasa carok gitu, bunuh kemudian dia dendam, akhirnya membunuh juga keluarganya kan gitu ya. Itu termasuk faman i'tada ba'da dzalika falahu 'adzab. Jadi yang namanya faman i'tada, orang-orang yang berlebihan ya, itu zulmun ya, bil qital. Jadi berbuat zalim dengan membunuh.
Allah mengancam falahu adzabun alim. Orang-orang yang berbuat zalim seperti itu, yang masih dendam membunuh pembunuhnya, ya masih dendam gitu ya. Nah, itu oleh Allah disebutkan azabun alim, azab yang pedih. Oleh Syekh Jalaluddin As-Suyuti dijelaskan yang dimaksudkan azabun alim itu di akhirat nanti itu masuk neraka selama-lamanya. Kemudian di dunia nanti juga akan dibunuh juga, ya. Karena kalau membunuh ya dia dendam kemudian membunuh orang yang membunuh tadi, dia akan dibunuh juga kan gitu. Ya, itu juga azab dari Allah. Lalu ayat yang terakhir belum kami jelaskan kemarin, walakum fil hayati walakum fil qisasi hayatu ya ulil albab. Di dalam kisas itu ada jaminan hidup gitu ya. Jadi di dalam kisas itu ada jaminan hidup. Bagaimana penjelasannya? Jadi walakum fil qisasi hayat. Bagi kalian kisas itu adalah jaminan hidup. Ai baqaun azim, akan menjaga kehidupan jangan sampai dibunuh oleh orang. Kenapa demikian? Ya ulil albab, wahai orang-orang yang berakal. Bagaimana caranya? Orang yang berakal itu akan berpikiran. Orang yang membunuh, idza alima annahu yuqtal, apabila dia pembunuh itu tahu nanti akan dibunuh juga, ya, irtada, maka dia akan takut, akan khawatir nanti jangan-jangan dibunuh juga nanti, dibunuh, khawatir akan dirinya, kalau nanti membunuh dia akan dibunuh. Nah, dia khawatir, takut nanti, takut untuk membunuh karena nanti khawatir akan dibunuh juga gitu. Oleh karena itu, dengan takutnya orang-orang dengan pembunuhan ini berarti dia telah memelihara kehidupannya sendiri dan memelihara kehidupan orang yang akan dibunuh. Itu mengurukan. Nah, ini yang dimaksudkan jaminan hidup itu begitu. Ya, dalam syariat Islam, seandainya itu diterapkan, syariat Islam diterapkan, kalau ada orang membunuh, ya harus dibunuh juga, misalnya seperti itu. Maka itu akan menjadikan jaminan kehidupan. Ya, jarang nanti terjadi akan pembunuhan. Sementara di Indonesia tidak diterapkan hukum Islam, hukum qisas itu, sehingga yang namanya pembunuhan masih banyak terjadi gitu ya. Kalau diterapkan nanti pikir-pikir saya mau membunuh nanti akan dibunuh juga, percuma gitu ya, terus nggak usah membunuh gitu. Itulah jaminan yang dibuatkan syariat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kutiba alaikum. Ini kaitannya sekarang. Kalau dalam ayat-ayat yang kemarin itu menjelaskan tentang qisas, itu berarti akan mati kan. Kalau sudah di qisas itu akan mati. Oh, hukumannya mati. Nah, berarti akan mati. Lah kaitannya dengan orang yang akan mati. Bisa jadi orang yang akan mati itu karena qisas, bisa jadi orang mati itu karena sakit-sakitan ya. Maka oleh Allah dijelaskan, apabila kutiba alaikum, diwajibkan bagi kalian, idza hadara ahadakum mautu, apabila kedatangan maut pada kalian, ya, intaraka khairan, maksudnya kedatangan maut itu ai asbabuhu, sebab-sebab kematiannya. Jadi kalau ada sebab-sebab kematian, tanda-tanda akan mati, ya gitu ya. Ya, termasuk akan di qisas itu kan jelas akan mati ya. Proses qisas juga lama. Proses qisas itu kalau di Saudi itu bisa terjadi bisa sampai 1 tahun baru di qisas. Perbuatan pembunuhannya sekarang, nanti qisasnya bisa ditunda sampai setahun karena ada proses pengadilan. Jadi tanda-tanda kematian, dia akan dibunuh. Nah, berarti ini ada kewajiban, diwajibkan bagi orang-orang yang ada sebab-sebab kematiannya, sebab-sebab akan mati. Bisa jadi bukan qisas tapi sakit-sakitan, sudah sakit parah.
Nah, kalau sudah sakit parah terus diwajibkan apa? Intaraka khairat. Apabila orang itu meninggalkan banyak harta, ya kalau sedikit sih nggak usah. Kalau banyak harta diwajibkan apa? Al-wasiyah, berwasiat. Diwajibkan berwasiat. Begini, ayat ini sebetulnya ayat sudah dinasakh. Ayat ini sebelum turunnya ayat tentang warisan. Kalau di dalam syariat Islam sekarang yang kita lakukan adalah apabila meninggal maka harta bendanya diwariskan gitu ya. Lah, sebelum ada ayat yang turun tentang warisan, maka turun dulu ayat ini yang menyangkut masalah orang meninggal. Ini juga kaitannya dengan kebiasaan orang-orang Arab dulu. Orang-orang jahiliyah dulu. Orang-orang jahiliyah itu diantaranya kalau seseorang meninggal, tetapi orang tuanya belum meninggal, kedua orang tuanya belum meninggal, maka hartanya tidak diwaris, diberikan kepada kedua orang tuanya, gitu. Ya, diambil alih gitu aja lah, bukan diwaris ya, diwaris, tapi ya umumnya seperti itu, diambil alih gitu. Tapi di samping itu kan ada kerabatnya. Nah, kerabatnya akhirnya kan berebutan juga. Misalnya adiknya atau apanya, pokoknya kerabatnya itu akan akhirnya kan merebut juga, ingin mendapatkan uang juga itu. Oleh karena itu kemudian oleh syariat Islam diberikan ketentuan. Berwasiat aja dulu sebelum meninggal, diwasiat supaya jelas. Ya, harta itu dikemanakan, diwasiatkan kemana. Ya, berikan kepada, misalnya oleh Islam itu disebutkan pada waktu itu diwasiatkan berikan kepada kedua orang tua terlebih dahulu. Ya, lil walidaini, wasiat kepada kedua orang tua, wal aqrabin, dan kerabatnya juga beri, gitu, diwasiati. Dan itu bil ma'ruf, dengan ma'ruf. Maksudnya ma'ruf itu adil. Jangan sampai yang disenangi diberikan bagian yang banyak, gitu ya. Wah, ini misalnya anak saya yang paling saya sayangi, berikan yang paling banyak, gitu. Enggak boleh. Harus adil kalau wasiat itu. Sebab apa? Kalau tidak adil nanti akan terjadi di belakang hari, akan menjadi permusuhan kan. Ini ayat ini yang pertama kali diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang harta peninggalan. Jadi yang dimaksudkan al-wasiyatu ay falyusi, hendaknya berwasiat lil walidaini, kepada kedua orang tua, wal aqrabin, dan kepada kerabatnya, bil ma'ruf, dengan ma'ruf, bil adli, dengan adil. Bagaimana yang dimaksudkan adil? Bi alla yazida 'ala tsulusi, ya, yaitu tidak boleh lebih dari sepertiga. Nah, ini menyangkut masalah wasiat ya di dalam hukum syariat kita. Ya, memang ada madhab yang madhab 4 itu berbeda-beda tentang wasiat ini. Kalau madhab Syafi'i, ya, sesuai dengan apa yang dijelaskan oleh Syekh Jalaluddin As-Suyuti, dijelaskan bahwa wasiat itu masih boleh dilakukan, ya, tetapi hanya berlaku sepertiga. Yang lainnya apa? Diwaris. Jadi misalnya mau meninggal, ada seseorang mau meninggal, mewasiatkan harta saya berikan kepada yang separuh kepada adik saya, yang separuh kepada anak saya, yang separuh lagi gitu ya, yang ya anak saya dan adik saya gitu ya. Nah, itu kalau sudah meninggal maka wasiat itu tidak boleh terlaksana.
hanya sepertiga saja yang berlaku. Atau ketika berwasiat itu mewasiatkan sepertiga dari hartanya. Kalau hartanya ada 9 miliar misalnya ya, maka yang boleh diwasiatkan itu 3 miliar saja. Yang 6 miliar nggak boleh diwasiat. Yang 6 miliar nanti dibiarkan untuk menjadi warisan. Gitu. Ini dalam syariat. Oleh karena itu, kalau wasiat itu, ya, walaupun semua hartanya akan saya berikan kepada 2 orang itu misalnya, itu tidak boleh di dalam syariat. Yang berlaku ya sepertiga saja, yang 2/3 nanti diwaris. Nah, di samping itu di dalam ayat ini ditunjukkan wasiat itu sebaiknya kepada kerabat, bukan kepada orang lain. Ya. Jangan diwasiatkan kepada mentang-mentang dia orang punya orang yang dicintai atau orang yang disenangi, nanti saya berikan kepada orang itu, tetangga saya misalnya, bukan nggak ada hubungan dengan kerabat, diberikan kepada tetangga. Itu tidak benar, karena di dalam syariat disebutkan kepada kerabat, jangan kepada orang lain. Kalau wasiat itu, kecuali pemberian beda. Kalau wasiat dengan pemberian apa bedanya? Kalau pemberian ya diberikan pada saat itu, pada saat masih hidup, belum meninggal sudah diberikan. Kalau wasiat itu kalau saya meninggal, itu harta saya ambil itu. Nah, itu namanya wasiat itu. Nah, ini nggak boleh diberikan kepada orang lain. Ya. Nanti akan terjadi orang akan merasa disepelekan kerabatnya itu. Oleh karena itu wasiat itu lil walidaini wal aqrabin, kepada kedua orang tua dan kepada kerabatnya. Yang disebut dulu itu orang tua. Kadang-kadang orang tua itu disepelekan. Ya. Anaknya yang diunggulkan gitu ya. Padahal mestinya orang tua, karena orang tua itu membimbing mulai kecil, ya. Apalagi ketika meninggal orang tuanya masih hidup, berarti kan kedua orang tua itu membimbing ya, kemudian mendoakan kan begitu. Maka sebaiknya kalau wasiat itu berikan kepada kedua orang tua terlebih dahulu, baru kemudian kerabatnya. Wala yufaddalul ghina, tidak boleh mengutamakan yang kaya. Misalnya kerabatnya itu ada yang kaya, berikan kepada itu saja, nggak boleh. Yang miskin nggak diberikan, yang kaya malah diberikan itu. Kadang-kadang kan begitu, karena untuk kepentingan supaya nanti diselamati, supaya nanti bagaimana gitu ya, nggak boleh. Jadi harus bil ma'ruf, itu harus adil, mewasiatkan. Haqqan 'alal muttaqin, kewajiban ini bagi orang-orang yang bertakwa. Artinya kalau dia tidak mewasiatkan dengan baik, itu berarti tidak takwa. Yang dimaksudkan haqqan 'alal muttaqin, kewajiban ini bagi orang-orang yang takwa. Artinya kalau orang-orang itu mematuhi aturan, berarti orang-orang itu takwa. Kalau tidak mematuhi aturan, berarti tidak takwa, gitu saja. Wa hadza mansukhun bi ayatil miras. Kewajiban, jadi tadinya itu wajib wasiat itu. Kemudian ayat kewajiban wasiat ini dinasakh. Dinasakh itu dihapus, hukumnya dihapus. Dihapus oleh apa? Bi ayatil miras. Ada ayat tentang warisan. Yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unthayayn. Ya, di dalam ayat-ayat warisan itu. Jadi anak-anakmu yang laki-laki dan perempuan itu bagiannya laki-laki 1, perempuannya separuh gitu ya. Terus lirijali nasibum mimma taraka walidani wal aqrabuna walin nisa'i. Atau ada
warisannya secara rinci disebutkan, hak-haknya seorang, hak seorang, orang tuanya dapat berapa, ibunya dapat berapa, ayahnya dapat berapa, anaknya dapat berapa. Itu disebutkan di dalam ayat miras. Nah, ketika ayat itu sudah turun, maka ayat yang tadinya ini kewajiban untuk berwasiat itu sudah tidak wajib lagi. Ada yang menyatakan sudah tidak berlaku, tapi ada yang menyatakan ya sunnah saja. Ada yang masih menyatakan sunnat mewasiatkan itu. Tapi ada pula yang menyatakan nggak usah wasiat, sudah ada aturannya tentang warisan kok. Ya. Sedangkan saya sebutkan oleh Syekh Jalaluddin, ayat ini sudah mansukhun. Nah, yaitu pemulaan ayatnya, yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unthayain fa in kunna nisaa'an fawqa ithnatayn falahunna thulutha ma tarak wa in kanat wahidatan falaha nisf wa li abawayhi likulli wahidin minhum as-sudus mimma taraka in kana lahu walad. Itu tentang ayat tentang pembagian warisan secara rinci. Di samping itu ada hadis Nabi, Inna Allah a'ta kulla dhi haqqin haqqahu fala wasiyata. Ada hadis Nabi yang juga menjelaskan tentang tentang warisan itu, bahwa Allah menyebutkan bahwasanya Allah telah memberikan kepada masing-masing pihak, ya, itu sudah disebutkan pembagiannya secara rinci. Maka mulai sekarang sudah tidak ada wasiat. Itu yang menyatakan sudah tidak ada wasiat. Tetapi bagi sebagian ulama tetap ada yang membolehkan wasiat atau bahkan mensunatkan wasiat. Faman baddalahu, siapa saja yang mengubahnya, ai al-isra, maksudnya mengubah apa? Wasiat. Bin syahidin, yaitu yang menyaksikan, yang jadi saksi. Wasiat itu kan ada saksinya, ya. Atau wasi, atau orang yang menyampaikan wasiat. Nah, itu jangan sampai mengubah. Misalnya tanah yang itu saya berikan kepada paman saya misalnya, yang tanah yang B itu diberikan kepada siapa gitu. Jangan sampai dirubah. Faman baddalahu, siapa saja yang merubah, ba'dama sami'ahu, setelah dia mendengarnya, baik yang menjadi saksi ataupun yang menyampaikan wasiat itu, ya, setelah mendengar jangan sampai merubah. Kalau merubah, fa innama itsmuhu, maka dosanya itu hanyalah bagi dia, yaitu 'alal ladzina yubaddiluna, bagi orang-orang yang mengubahnya. Fa innama itsmuhu, innallaha sami'un 'alim, sesungguhnya Allah itu Maha mendengar dan Maha mengetahui. Sebetulnya ayat ini kalau disebutkan, ya, 'alal ladzina yubaddiluna oleh Syekh Jalaluddin As-Suyuti, disebutkan fihi iqamatul zahir maqamatul mudmar. Di situ ada ungkapan kalimatnya itu secara zahir yang menggantikan dhamir. Ya. Sebetulnya kalau disebut fa innama itsmuhu, ya, innallaha sami'un 'alim sudah cukup. Tapi masih disebutkan lagi 'alal ladzina yubaddiluna. Fa innama itsmuhu, maka sesungguhnya dosanya bagi dia, sudah cukup kan? Tetapi masih disebutkan 'alal ladzina yubaddiluna, bagi orang yang mengubahnya. Itu disebutkan sebagai iqamatul zahir maqamal mudmar. Innallaha sami'un 'alim. Allah itu Maha mendengar. Mendengar apa? Termasuk lil qauli al musi, kata-katanya orang yang mewasiatkan itu loh, Allah dengar itu, ya. Alimu, dan Allah itu Maha tahu bi fi'lil
wasi dengan perbuatan yang menyampaikan wasiat itu. Kalau yang menyampaikan wasiat itu dusta, Allah tahu. Nah, ini berarti kan ancaman. Jadi Allah, innallaha sami'un alim, itu sebetulnya ancaman. Allah mengancam kepada siapa saja yang tidak menyampaikan wasiat. Pemujazin alaihi, maka Allah akan membalas pada orang-orang yang curang di dalam menyampaikan wasiat. Faman khafa min musin, barang siapa yang khawatir, ya, min musin, khawatir terhadap orang-orang yang menyampaikan wasiat. Musin itu menyampaikan wasiat. Bisa dibaca muwasin atau musin, ya, artinya sama. Barang siapa yang khawatir akan orang-orang yang menyampaikan wasiat itu janafan, berbuat curang, ya. Berbuat curang itu mailan 'anil haqqi, menyimpang dari kebenaran. Nah, mestinya yang diwasiatkan itu harta sejumlah 10 miliar, ternyata oh enggak, itu wasiatnya hanya misalnya 10 juta misalnya, ya. Atau pokoknya dicurangi lah, curang, menyimpang dari kebenaran. Au isman, atau berbuat dosa. Bagaimana berbuat dosa? Ya anta'ammada dzalika biziyadah, yaitu dengan sengaja menambah sepertiga dari aturan syariat. Kalau menurut aturan syariat kan kalau memang wasiat itu harus sepertiga. Ternyata dia memberikan wasiat itu lebih dari sepertiga. Itu termasuk itsman, berbuat dosa itu. Au takhsisul ghina, atau dia berikan wasiatnya itu kepada orang-orang yang kaya saja. Yang miskin tidak diberikan. Itu namanya berbuat dosa juga itu. Nah, orang yang berbuat dosa dan orang yang menyimpang tadi itu, ya, apabila khawatir seperti itu, ya, kemudian fa aslaha bainahum, kemudian mendamaikan mereka, menyadarkanlah, ya, masalan bainal musi wal musilahu, misalnya antara yang menyampaikan wasiat dan yang diwasiati, ya, bil amri bil adli, dengan memerintahkan supaya adil. Fala itsma alaihi, maka tidak berdosa bagi orang itu kalau sudah berislah. Innallaha ghafurur rahim, sesungguhnya Allah itu Maha mengampuni dan Maha menyayangi. Jadi intinya biasa terjadi orang-orang yang berwasiat, menyampaikan wasiat, kemudian yang menyampaikan wasiat itu, ya, itu curang, itu biasa. Sejak dulu terjadi seperti itu. Ya sampai sekarang masih banyak saja orang-orang yang ketika menyampaikan wasiatnya tidak sesuai dengan wasiat yang dia diberikan. Lah, ternyata sebelum terjadi, ya, di tengah-tengah perjalanan kemudian didamaikan antara yang menyampaikan wasiat dan yang diwasiati, itu didamaikan dengan betul-betul berbuat adil, ya. Atau misalnya begini, ketika yang berwasiat itu memberikan kepada anak-anaknya, mewasiatkan kepada anaknya, tapi tidak adil, lalu didamaikan supaya adil. Nah, supaya adil begini saja, sekarang uangnya dibagi yang rata saja supaya adil. Itu nggak apa-apa, nggak berdosa gitu. Innallaha ghafurur rahim, sesungguhnya Allah Maha mengampuni, karena sebelumnya terjadi ada kecurangan itu, maka di sini ada ungkapan ghafur, Allah Maha mengampuni terhadap hal-hal yang menyimpang tadi. Rahimun, menyayangi, artinya tidak jadi menghukum. Kalau di dunia orang yang berbuat curang, ya, kemudian minta maaf, ya tetap
dimasukkan penjara kan itu ya. Misalnya orang korupsi, oh saya minta maaf saya kembalikan, ya tetap harus masuk penjara kan begitu. Kalau Allah enggak, Allah mengampuni, Rahimun menyayangi, karena Allah Maha Penyayang, maka sudah tidak. Kalau sudah minta maaf ya sudah diampuni semuanya, tidak jadi dihukum gitu. Itu yang dimaksudkan Ghafur Rahim. Allah Maha mengampuni dan Maha menyayangi. Demikianlah ayat-ayat yang menyangkut masalah wasiat. Mudah-mudahan sedikit ini bisa menjadikan motivasi kepada kita semuanya untuk lebih meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, memantapkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya kita selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberikan hidayah dan rahmatnya selalu sehingga hidup kita itu selalu di dalam ridhonya, dan pada akhirnya kita diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Ala ma nawayna wa ala ma nawa salaf salih wa ila hadratil nabiyil mustafa sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa jami'a awliyaillah wa ibadis salihin aina ma kanu masyariqil ardi ila magharibiha fi barriha wa bahriha wa jawiha. Lahumul Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا وفهما واسعا وانشر علينا رحمتك يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم علمنا من علمك المخزون وصلنا بسر اسمك المسؤول. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وذنوب آبائنا وأمهاتنا وذنوب آبائنا وذنوب أزواجنا وذنوب أولادنا وذنوب أولاد أولادنا وذنوب جميع مشايخنا وذنوب جميع مشايخنا وذنوب جميع الطلبة وذنوب جميع من له حق علينا وذنوب جميع من أوصانا بالدعاء وذنوب جميع من أحسن إلينا وذنوب جميع من أساء علينا وذنوب جميع من عادانا وذنوب جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين. اللهم ارحمنا وارحم جميع المذنبين من أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم إنك على كل شيء قدير. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله ربنا على نور مصطفى سيدي المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. صلى الله ربنا على نور مصطفى سيدي المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. صلى الله ربنا على نور المبين أحمد المصطفى سيدي المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته في كل هون من الأهوال مقتحم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا
واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين.